Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan asuhan perawatan diare pada anak dengan kekurangan volume cairan yang disusun oleh saya sendiri, Aulia Widarini. Pendahuluan. Diare adalah gangguan fungsi penyerapan dan sekresi dari saluran pencernaan, dipengaruhi oleh fungsi kolon dan dapat diidentifikasi dari perubahan jumlah, konsistensi, frekuensi, dan warna dari tinja. Menurut FKUI, diare adalah pola buang air besar yang tidak normal dengan bentuk tinja, encer, serta adanya peningkatan frekuensi BAB yang lebih biasanya. Diare adalah sindrom penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dari konsistensi tinja melambat sampai mencair, serta bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya hingga 3 kali atau lebih dalam sehari. Dengan kata lain, diare adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cairan. Kandungan air pada tinja lebih banyak dari biasanya, atau frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan 3 kali pada anak. Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, keracunan makanan, dan alergi makanan. Diare akut disebabkan oleh infeksi bakteri, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan bakteri non-patogen. Bila jumlahnya berlebihan, infeksi virus, keracunan makanan, dan alergi makanan. Mula-mula bayi atau anak mencari cengeng, gelisah, suhu badan meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada. Kemungkinan timbul diare. Feses makin cair, mungkin mengandung darah atau lendir. Dan feses berubah menjadi kehijauan karena bercampur empedu. Akibat seringnya defekasi, anus atau sekitarnya lecet karena feses makin lama menjadi asam. Tinjauan pustaka. Konsep diare. 1. Diare. Definisi. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Bahkan dapat berubah air saja dan frekuensinya lebih sering. Biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi biasanya berupa perubahan peningkatan volume, keenceran, dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah lebih dari 3 kali dan pada neonatus lebih dari 4 kali. 2. Klasifikasi. Diare akut, buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali sehari disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. 2. Diare kronik. Diare yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi non-infeksi. 3. Diare persisten. Diare yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi infeksi. 3. Etiologi. Diare merupakan suatu kumpulan dari gejala infeksi pada saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh beberapa organisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Beberapa organisme tersebut biasanya menginfeksi saluran pencernaan manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh organisme tersebut. Faktor infeksi. Faktor enteral. Infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. 2. Faktor malabsorpsi. Malabsorpsi karbohidrat, sakarida, intoleransi laktosa, maltosa, dan sukrosa, dan monosakarida. Intoleransi glukosa, fruktosa, dan gluktosa. Intoleransi laktosa merupakan penyebab diare yang terpenting pada bayi dan anak. Faktor makanan. Diare dapat terjadi karena mengkonsumsi makanan basi, beracun, dan alergi terhadap jenis makanan tertentu.
Faktor psikologis. Diare dapat terjadi karena faktor psikologis, yaitu rasa takut dan cemas. Jarang terjadi, tapi dapat ditemukan pada anak yang lebih besar. Patofisiologi. Mekanisme dasar yang menyebabkan diare adalah yang pertama gangguan osmotik. Akibatnya terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus. Isi rongga usus yang berlebih ini akan merangsang untuk mengeluarkan sehingga timbul diare. Kedua, akibat rangsangan tertentu, misalnya toksin, pada dinding usus akan terjadi peningkatan air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya diare timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Ketiga, gangguan motalitas usus. Terjadinya hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri timbul berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan diare. 5. Manifestasi klinis. A. Menurut lamanya diare. 1. Diare akut. Akan hilang dalam waktu 72 jam dari onset. Onset yang tak terduga dari BAB encer, rasa tidak enak, gas-gas dalam perut, nyeri pada kuadran kanan bawah disertai kram dan bunyi pada perut dan demam. 2. Diare kronik. Penurunan BB dan nafsu makan. Demam indikasi terjadi infeksi. Dehidrasi tanda-tandanya hipotensi, takikardia, denyut lemah. B. Menurut dehidrasi. Pada anak yang mengalami diare tanpa dehidrasi, tanda-tandanya bercak air 1, berak cair 1-2 kali sehari, nafsu makan berkurang, masih ada keinginan untuk bermain. Pada anak yang mengalami diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, tanda-tandanya berak cair 4-9 kali sehari, kadang muntah 1-2 kali sehari, suhu tubuh kadang meningkat. Pada anak yang mengalami diare dengan dehidrasi berat, tanda-tandanya berak cair terus-menerus, muntah terus-menerus, bibir kering dan biru, dan sangat lemas. Komplikasi. Shock hipovolemik. Kehilangan cairan dan kelainan elektrolit memicu shock hipovolemik dan kehilangan elektrolit seperti hipokalemia dan asidosis metabolik. Tubular nekrosis akut. Pada dehidrasi yang berkepanjangan, perhatikan pengeluaran urin kurang dari 30 ml per jam selama 2-3 jam berturut-turut. Artritis. Artritis pasca infeksi dapat terjadi beberapa minggu setelah penyakit diare karena Campylobacter, Shigella salmonella, atau Yersinia spp. Disritmia jantung, berubah takikardia, atrium dan ventrikel, fibrilasi ventrikel dan kontraksi ventrikel prematur akibat gangguan elektrolit, terutama karena hipokalemia. Penata laksanaan antidiare. Farmakologi. Yang pertama, antidiare. Loperamid, obat antimobilitas, dapat membantu mengurangi frekuensi diare, khususnya pada pasien yang sedang melakukan perjalanan atau mempunyai kegiatan yang ketat. Probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai preparasi sel mikroba atau komponen dari sel mikroba yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan manusia. Antibiotika. Pemberian antibiotika sebaiknya didasarkan atas temuan organisme, penyebab diare, infeksi, jenis, dan lama pemberian antibiotik.
Non-farmakologi. Penggantian cairan dan elektrolit. A. Rehidrasi oral. Dilakukan pada semua pasien yang masih mampu minum pada diare akut. Hidrasi intravena. Diberikan hidrasi intravena pada kasus diare hepat. 2. Monitor status hidrasi tanda-tanda vital dan output urin. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan tinja melalui pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pH dan kadar gula dalam tinja, dan resistensi feses. 2. Analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa. 3. Pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui fal ginjal. 4. Pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na, K, kalsium, dan prostat. Konsep cairan. 1. Definisi. Kebutuhan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis yang memiliki proporsi besar dalam bagian tubuh. Hampir 90% dari total berat badan tubuh. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskuler, plasma, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Cairan intravaskuler adalah cairan yang di dalam sistem vaskuler. Cairan interstisial adalah cairan yang terletak di antara sel. Cairan transseluler adalah cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan sekresi saluran cerna. 2. Batasan karakteristik. Perubahan status mental, perubahan tekanan darah, penurunan turgor kulit, penurunan haluan urin, membran mukosa kering, kulit kering, peningkatan suhu tubuh. 3. Fungsi cairan. 1. Transportasi, nutrien, partikel kimiawi, partikel darah, energi, dan lain-lain. 2. Pengatur suhu tubuh. 3. Memfasilitasi reaksi kimia dalam tubuh, misalnya metabolisme tubuh. 4. Mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskuler. 4. Klasifikasi cairan tubuh. 1. Cairan intraseluler, yaitu cairan yang berada dalam suhu tubuh dalam sel tubuh seluruh tubuh dengan jumlah sekitar 40% dari berat badan dan merupakan bagian dari patoplasma. 2. Cairan ekstraseluler, yaitu cairan yang berada di luar sel tubuh dengan jumlah sekitar 20% dari berat badan dan berperan dalam pemberian makanan bagi sel dan mengeluarkan sampah metabolisme. 4. Pergerakan cairan tubuh. 1. Disfusi adalah pengaliran larutan dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Dan hasil akhir dari proses disfusi adalah konsentrasi di kedua kompartemen menjadi sama. 2. Osmosis adalah gerakan air melewati membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat terlarut ke area dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. 3. Filtrasi. Tekanan filtrasi merupakan cairan lain di mana air dan partikel bergerak melewati membran. 4. Transport aktif. 6. Gangguan keseimbangan cairan. 1. Edema. Hipervolemik adalah penimbunan cairan berlebih di antar sel-sel atau berbagai dalam rongga tubuh. 2. Dehidrasi. Hipovolemik adalah kehilangan air dari tubuh atau jaringan atau keadaan yang merupakan akibat kekurangan cairan yang abnormal. Konsep tumbuh kembang.
1. Definisi. Menurut Hidayat Alimul 2008, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang dilalui manusia secara ilmiah. Menurut pertumbuhan merupakan bertambah jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur, sedangkan perkembangan merupakan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar. 2. Tahapan tumbuh kembang. Masa prenatal. Konsep tumbuh kembang. 1. Definisi. Menurut pertumbuhan. Menurut Hidayat Alimul, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang dilalui manusia secara ilmiah. Tahapan tumbuh kembang. 1. Masa prenatal. Terdiri atas 2 fase, yaitu fase embrio dan fase fetus. 2. Masa postnatal. Terdiri atas masa neonatus, masa bayi, masa prasekolah, masa sekolah, dan masa remaja. 3. Masa neonatus, 0-28 hari. 4. Masa bayi. Dibagi menjadi 2 tahapan perkembangan. Tahap pertama, usia 1-12 bulan. Tahap kedua, usia 1-2 tahun. Masa prasekolah 1-3 tahun. Masa sekolah 4-18 tahun. Masa remaja 12-20 tahun. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. 1. Faktor genetik, faktor keturunan, masa konsepsi bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang hidup. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil optimal. 2. Faktor eksternal atau lingkungan, keluarga, teman sebaya, pengalaman hidup, dan kesehatan. Konsep asuhan keperawatan anak pada diare dengan kekurangan volume cairan. 1. Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial maupun spiritual dapat ditentukan. 1. Keluhan utama, diare atau BAB lebih dari biasanya. 2. Riwayat penyakit sekarang. 3. Riwayat penyakit dahulu. 4. Riwayat perkembangan anak. 5. Riwayat persalinan. Riwayat kehamilan, riwayat persalinan. 6. Imunisasi. 7. Lingkungan, rumah, dan komunitas. 8. Pola fungsional kesehatan. Pola nutrisi dan metabolik. Pola eliminasi, pola aktivitas. Diagnosa keperawatan. 1. Kekurangan cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. 2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. 3. Diare berhubungan dengan peningkatan motilitas usus. Intervensi. 1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuan setelah dilakukan intervensi maka mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kriteria hasil eliminasi urin. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Intake output cairan seimbang. Intervensi perawatan. Manajemen diare. 1. Monitor tanda dan gejala diare. Observasi turgor kulit secara berkala. Evaluasi tindak. Intake makanan yang masuk. Ajari pasien menggunakan obat anti diare secara tepat. Instruksikan untuk menghindari laktosa. Identifikasi faktor penyebab diare. Monitor kesiapan makanan yang aman. Manajemen cairan. Monitor status hidrasi. Monitor PTV. Berikan cairan dengan tepat. 2. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. Tujuan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kriteria hasil memperlihatkan asupan makanan dan cairan yang adekuat.
Pasien mampu menghabiskan diet 1 porsi. Tidak ada mual muntah. Intervensi, timbang BB pasien pada interval yang tepat. Identifikasi faktor pencetus mual dan muntah. Berikan antiemetik dan atau analgesik. 3. Diare berhubungan dengan peningkatan motilitas usus. Tujuan diare dapat teratasi. Kriteria hasil pola eliminasi defekasi normal. Tidak ada darah atau lendir dalam feses. Mukosa bibir lembab. TTV dalam batas normal. Intervensi, kaji dan observasi pola BAB. Anjurkan pasien untuk menghindari susu, kopi, makanan pedas, dan makanan yang mengiritasi saluran cerna. Berikan diet cair untuk mengistirahatkan usus. Kolaborasi pemberian obat sesuai indikasi. Implementasi keperawatan merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tindakan yang spesifik. Implementasi merupakan langkah keempat dari proses keperawatan yang telah direncanakan oleh perawat untuk dikerjakan dalam rangka membantu klien untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan dampak atau respon yang ditimbulkan oleh masalah keperawatan dan kesehatan. Evaluasi keperawatan dicatat sesuai dengan setiap diagnosa keperawatan. Evaluasi untuk setiap diagnosa keperawatan meliputi data objektif, analisa permasalahan klien berdasarkan S dan O, serta perencanaan ulang atau P. Metode studi kasus. Desain studi kasus. Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, mulai tahap persiapan sampai tahap penyusunan masalah dalam penelitian. Menurut Suryono 2013, studi kasus merupakan penelitian suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut. Studi kasus dibatasi oleh waktu dan tempat. Subjek studi kasus. Subjek pada studi kasus ini dipilih dengan menggunakan metode purposif. Metode purposif adalah metode pemilihan subjek dalam suatu studi kasus dengan menentukan terlebih dahulu kriteria yang akan dimasukkan dalam studi kasus, di mana subjek yang diambil dapat memberikan informasi yang berharga pada studi kasus. Fokus studi identik dengan variabel penelitian yaitu perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu. Menurut Nur Salam 2011, fokus studi kasus ini adalah pengelolaan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit dengan masalah perawatan kekurangan volume cairan pada klien anak diare. Definisi operasional adalah batasan yang dirumuskan dengan tidak menimbulkan perbedaan pengertian antar per orang agar orang lain dapat mengulangi penelitian tersebut. 1. Asuhan perawatan merupakan suatu hal yang tidak akan terlepas dari pekerjaan seorang perawat dalam menjalankan tugas dan serta kewajibannya. 2. Klien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Seorang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada pelayanan kesehatan. 3. Diare merupakan penyakit yang sering menimbulkan kebutuhan luar biasa dan merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang menyebabkan multifaktorial yang ditandai dengan BAB lebih dari biasanya. 4. Masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. 5. Kekurangan volume cairan adalah penurunan cairan intravaskular
interstitial, dan intraseluler. Ini mengacu pada dehidrasi kehilangan cairan saja. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.